Oke, kembali lagi bersama I Keep on Track channel. Kali ini saya akan berbagi daftar sekolah atau 10 SMA terbaik atau 10 SMA negeri terbaik yang ada di DKI berdasarkan data PPDB DKI. Video ini adalah bagian yang ke-7 dari serial kupas tuntas data PPDB DKI. Oke, jadi bagi Anda yang sudah mengikuti video saya sebelumnya, saya sudah ajarkan atau saya sudah share bagaimana cara scraping data PPDB DKI dengan 3 cara ya. Yang pertama kita menggunakan Selenium dan Python. Kemudian yang kedua kita menggunakan Puppeteer, dan yang ketiga kita menggunakan JSON API ya, API dari PPDB DKI berbentuk JSON. Oke, selanjutnya setelah kita scraping, menurut saya ini data yang paling ditunggu ya, karena dengan data ini tentunya akan banyak membantu orang tua maupun siswa dalam memilih sekolah terbaik di DKI. Penilaian sekolah terbaik itu ada alat ukurnya ya. Jadi kalau misalnya kita sakit, panas misalnya, kita menggunakan alat ukur termometer. Jadi alat ukurnya itu berbentuk kuantitatif ya, data kuantitatif, bukan data kualitatif ya. Jadi kalau data kualitatif itu data yang menurut saya abu-abu ya. Jadi misalnya sekolah ini baik, dasarnya mana? Atau misalnya kalau orang panas, kita pegang kepalanya, dibilang oh ini panas. Nah itu subjektif ya, karena antara orang yang pertama dengan orang yang kedua mungkin penilaiannya berbeda ya. Tapi kalau dengan data kuantitatif itu menurut saya lebih akurat datanya, karena berdasarkan angka bukan berdasarkan feeling ya. Oke, jadi untuk yang topik kita kali ini, data yang kita gunakan adalah data dari PPDB, di mana data ini kita ambil dari nilai rata-rata untuk IPA, nilai IPA, kemudian ditambah dengan rata-rata IPS di satu sekolah, kemudian kita bagi 2 ya, jadi nilai akhirnya ini ya. Kemudian kita akan short mana yang paling tinggi itu menempati urutan yang pertama ya. Kemudian nilainya ini diambil dari jalur akademik ya. Jadi kalau kita masuk ke situsnya untuk masuk ke SMA negeri di DKI ada beberapa jalur ya. Untuk jalur prestasi kita bagi menjadi jalur prestasi akademik dan non akademik, ada jalur afirmasi, zonasi, dan selanjutnya. Dari semua data ini ya, saya percaya, saya meyakini bahwa prestasi akademik memiliki nilai yang lebih tinggi daripada jalur yang lain ya. Secara umum ya, mungkin case by case mungkin nggak sama, tapi untuk secara umum masuk dari prestasi akademik, jalur prestasi akademik pasti nilainya lebih tinggi daripada nilai yang lain. Kenapa? Ya namanya aja prestasi akademik, jadi yang bisa masuk adalah memiliki nilai tinggi, sehingga yang kita ambil adalah hanya data akademik ini. Bagaimana mendapatkan data ini? Saya sudah ajarkan cara scraping data PPDB DKI ini dengan 3 cara ya, seperti saya jelaskan sebelumnya, melalui dengan cara scraping dengan Selenium, kemudian dengan Puppeteer yang kedua, dan cara ketiga dengan API yang ada di sini ya. Oke. Jadi untuk penilaiannya ini kita ambil rata-rata ya. Misalnya SMA Negeri 1 rata-rata nilai IPA-nya adalah 66,56, kemudian untuk rata-rata IPS-nya adalah 63,02. Kemudian kalau kita jumlahkan dan kita bagi 2, nilainya sekian. Nah itu yang kita akan pakai datanya itu ya. Oke, jadi untuk mengukur sekolahnya baik atau tidak berdasarkan data kuantitatif itu ada 3 cara yang saya tahu ya, minimal ya. Yang pertama kita menggunakan data dari PPDB DKI ini. Kemudian yang kedua kita bisa melihat dari data BANSM ya, Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah.
Kalau kita masuk ke data akreditasi, misalnya kita masukkan ya SMA Negeri 8 misalnya, SMA 8 Jakarta ya. Ya, kalau kita masukkan SMA Negeri Jakarta, SMA 8 Jakarta, misalnya kita klik salah satu ya. Ini tahunnya kita ambil yang terbaru aja. Ya, untuk mengukur sekolah baik atau tidak, itu salah satunya menggunakan data dari BANSM ya, Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah. Nah, juga kalau Anda lihat video saya sebelumnya, saya juga sudah ajarkan cara scraping data ini ya. Nggak cuman ini, kita akan kombinasi ya, saya juga ada kombinasi ini dengan data referensi dari Kemendikbud untuk mengetahui alamat jelasnya ya, karena di sini alamatnya tidak ada secara spesifik, tapi kalau di data referensi kita tahu kecamatannya, kelurahannya, detail ya, sampai desanya ada di sana ya. Jadi kalau Anda tertarik untuk melihat untuk scraping data ini, saya sudah ajarkan, lihat di video saya sebelumnya, jauh sebelumnya, berapa bulan yang lalu ya. Oke, untuk menilai sekolah ini baik atau enggak, kita bisa menggunakan salah satunya menggunakan data BANSM. Untuk data BANSM ini, alat ukurnya itu ada beberapa ya. Contohnya ini ada diukur dari standar isinya, kualitas standar isinya, kemudian kualitas standar prosesnya, dan selanjutnya ya. Kemudian saya nggak tahu caranya bagaimana, lalu keluar nilai akhirnya ini 91. Nah, 91 itu adalah peringkat A gitu ya. Nah, kenapa peringkat A ini kita butuhkan ya? Kenapa Anda harus masuk sekolah dengan peringkat A? Karena kalau kita masuk ke data LTMPT di sini ya, di data LTMPT ini adalah ya, kalau kita masuk LTMPT itu adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi ya. Mungkin perguruan tinggi negeri ya, karena sini swastanya nggak ada setahu saya ya. Oke, jadi kalau Anda masuk ke data LTMPT ini ya, untuk akreditasi A itu mendapat kuota 40% ya. Jadi kalau misalnya di sekolah A misalnya ya, nik akreditasi A, jumlahnya siswanya ada misalnya 100 ya, maka dia dapat 40% dari 100 atau 40 bangku yang diterima di perguruan tinggi negeri. Kemudian kalau akreditasinya B hanya mendapat 25%, kemudian kalau akreditasi C dan di bawahnya hanya mendapat 5%. Jadi Anda bayangkan kalau Anda memilih sekolah dengan akreditasi C atau di bawahnya, kalau jumlahnya 100 orang, yang diterima kuotanya hanya 5%. Sementara kalau akreditasi A dapat 40% ya, tentu orang akan memilih yang akreditasi A. Ya, ini salah satu triknya kenapa Anda harus memilih sekolah yang terakreditasi A ya. Oke, baik swasta maupun negeri ya. Oke, kita balik lagi ke tadi ya. Jadi untuk mengukur sekolah SMA tersebut baik atau tidak, pertama diukur dari rata-rata ini yang pertama. Kemudian Anda juga bisa menggunakan parameter yang ada di Badan Akreditasi Nasional, dan yang ketiga ini Anda bisa menggunakan data dari LTMPT ya. Jadi untuk mengukur sekolah baik atau tidak, LTMPT juga sudah mengeluarkan top 1.000 sekolah terbaik ya di seluruh Indonesia ya. Jadi ini bisa menjadi patokan Anda. Kemudian juga bagaimana scraping data ini juga saya sudah ajarkan di video saya sebelumnya. Silahkan Anda lihat video-video saya sebelumnya bagi Anda yang tertarik untuk scraping. Oke, saya akan masuk langsung ke pembahasan kita, yaitu 10 SMA terbaik di DKI berdasarkan data PPDB. Jadi seperti saya katakan tadi, untuk pemeringkatan itu dihitung dari rata-rata ini jurusan IPA, kemudian ditambah rata-rata jurusan IPS, kemudian kita bagi dua atau rata-rata dari ini ya, nilai akhirnya. Nilai akhir kemudian kita urutkan, kemudian kita buat ranking ya. Oke, kita mulai dari ranking 10 untuk SMA terbaik di DKI ya, SMA negeri ya. Yang ke-10 adalah ya SMA negeri 47
nilai rata-ratanya adalah 65,16 didapatkan dari rata-rata IPA ditambah rata-rata IPS kita bagi 2 ya, jadi nilai 65,16. SMA Negeri 47 ini berlokasi di Jalan Dalaman Utama 1, nomor 1 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ya. Oke, selanjutnya untuk ranking ke-9. Ya, untuk ranking ke-9 ditempati SMA Negeri 34, Jalan Marga Satwa nomor 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan dengan nilai akhir 65,19 ya. Jadi kalau Anda tidak yakin dengan datanya ini ya, nanti kita akan buktikan data di di PPDB DKI ya, nanti kita ambil di belakang aja. Oke, selanjutnya untuk ranking ke 8 ya, peringkat 8 adalah SMA Negeri 21. Lokasinya di Jalan Tanah Mas Raya nomor 1 di Kayu Putih, Jakarta Timur. Nilai akhirnya adalah 66,15. Kemudian ranking 7 adalah SMA Negeri 39, berlokasi di Jalan RA Fadilah nomor 11 di Cijantung, Jakarta Timur, dengan nilai akhir adalah 66,15. Oke, selanjutnya ranking 6 adalah SMA Negeri 77 di Jalan Cempaka Putih 17 nomor 1 Jakarta Pusat. Nilai akhirnya adalah 66,71. Ya, oke, selanjutnya SMA Negeri 78 ya di Jalan Bakti 4 nomor 1 di Kemanggisan, Jakarta Barat dengan nilai akhir adalah 67,57. Kemudian ranking 4 adalah SMA Negeri 81, berlokasi di Jalan Kartika Eka Paksi, Cipinang Melayu, Jakarta Timur dengan nilai akhir 68,32. Selanjutnya untuk ranking 3 adalah SMA Negeri 68 di Jalan Salemba nomor 16 Jakarta Pusat dengan nilai akhir adalah 68,92. Oke, kemudian ranking kedua adalah SMA Negeri 28 di Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan nilai akhir 74,62. Oke, yang terakhir adalah peringkat pertama adalah ya SMA 8 ya. SMA 8 menempati urutan pertama ya, itu berlokasi di Bukit Duri. Kemudian nilai akhirnya 77,71 ya. Mungkin di antara Anda ada yang tidak yakin ya, kok SMA saya kok rankingnya nggak ada misalnya, atau ada kok ranking kesekian ya. Kita buktikan aja ya ini ya. Kita ambil salah satu ya. Kita bisa pakai ini atau kita gunakan di ya inilah SMA 8 ya, 7791. Kita akan buka ya, kita buka data aslinya ini ya, PPDB DKI ya. Kita masuk ke SMA 8 ya. Ya, nilai SMA 8 adalah ini ya, untuk jurusan IPA ya, kita langsung hitung aja. Ini ada kalkulator di sebelah saya. Rata-rata IPA adalah 77,44, kita tambah dengan rata-rata IPS ya 78,38 ya. Selanjutnya kita bagi 2, kita rata-ratakan lagi ya, keluar 77,91 ya, sama persis ya, sehingga data ini akurat ya. Untuk Anda nggak yakin, Anda bisa cek sendiri di situsnya PPDB DKI. Ya, untuk sekolah Anda yang tidak masuk di sini bukan berarti Anda tidak pinter ya, karena ukurannya itu bukan dari sekolah. Sekolah itu hanya membuat lingkungannya lebih kondusif untuk maju, tapi semua itu akan bergantung pada individu ya. Kalau Anda adalah pekerja keras, kemudian Anda suka belajar, maka nilai Anda kalau bertarung di jenjang selanjutnya berpeluang lebih besar ya dibanding dengan SMA yang lain ya. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.